Ibu dan teman-teman. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul Peran Lembaga-Lembaga Sending. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan membahas sedikit materi sejarah Gereja Indonesia tentang peran lembaga-lembaga sending. Terbentuknya lembaga-lembaga perkabaran Injil di Belanda oleh anggota gereja abad ke-19 dipengaruhi beberapa kegiatan rohani yang terjadi di London. Di Nederland juga mereka mendirikan lembaga penginjilan pada tahun 1793. NSG didirikan di Rotterdam pada tahun 1797 oleh sekelompok orang atau anggota-anggota jemaat gereja Hervormd. Mereka didorong atau dipengaruhi oleh pembentukan lembaga PI di Inggris, yaitu pendirian Baptist Missionary Society pada tahun 1792, London Missionary Society tahun 1795, dan oleh orang-orang Hermut di Nederland. Mereka mendirikan lembaga perkabaran Injil pada tahun 1793. Setelah terbentuknya NSG mengutus sending sejumlah perkabaran Injil ke Afrika Selatan, India maupun Indonesia. Sejak tahun 1839 mereka memfokuskan misionari untuk memberitakan Injil di Indonesia, yaitu di Maluku sampai tahun 1864. Mereka juga di Minahasa Timur, Jawa Timur, Tanah Karo di Sumatera Utara pada tahun 1890. Sulawesi Tengah atau Poso pada tahun 1892 dan Bolowang Monggodowo pada tahun 1904. Sulawesi Selatan pada tahun 1851 sampai 1864. Di Sau pada tahun 1870 sampai 1900. Sejumlah misionari sending yang diutus NSG ke Indonesia selama periode 1813 sampai 1894 dipimpin oleh 95 orang. Materi selanjutnya saya berikan kepada teman saya. A. Lembaga-lembaga perkabaran Injil Belanda dan para utusannya. Pada tahun 1797 di kota perdagangan Rotterdam, sekelompok orang mendirikan Nederlands Zendelingenootschap. Selama tahun pertama, NZG mengutus sejumlah pekabar Injil ke Afrika Selatan dan India. Tetapi sejak tahun 1839, lembaga itu hanya melayani lapangan pekerja lama di Indonesia. Pada tahun 1851 sampai 1864 terdapat utusan NZG sejarah di Sulawesi Selatan dan 1970 sampai 1900 di Sau. Di antara tokoh-tokoh yang mendirikan LMS terdapat anggota 4 badan gereja di Inggris. Ada yang menganut tradisi ortodoks, ada yang menerima hubungan dengan jemaat Hermut atau dengan revival di Inggris. Ada pula yang sedikit banyak telah mengalami pengaruh pencerahan. Karena itu juga mereka tidak mau mengikat usaha perjanjian lama pada gereja Hervormd. Keanggotaan NZG terbuka bagi warga gereja-gereja lain. Begitu pula di dunia orang-orang kafir sending tidak akan terikat pada jalan dan pengakuan iman atau tata gereja dan tata pelatihan yang khas Hervormd. Kita mencatat di sini bahwa dasar yang dikutip tadi bersifat lebih sederhana daripada gereja Hervormd yang mencakup juga tulisan pengakuan iman dari abad ke-16 dan ke-17. Tetapi sebagian juga telah tinggal dalam dan selama tahun 1900 sampai 1940, golongan etislah yang paling menonjol dalam pimpinan NZG. Anak pertama yang mendirikan di samping NZG ialah Dop Gensinde, Zendeling Vereniging, Gereja Perserikatan Son Dop Gensin
merupakan keturunan kaum Anabaptis. Abad ke-16, dalam bahasa Inggris mereka disebut juga Mennonites. Mula-mula kelompok ini mendukung usaha NZG, tetapi keinginan untuk melihat ciri khas gerejanya sendiri mendorong mereka untuk mendirikan lembaga Perjanjian Lama. Tak sendiri ciri-ciri khas tersebut ialah penolakan baptis anak. Ikut bagian B, gereja dan sending di Jerman dan Swiss. Para sending yang telah bekerja di Indonesia kebanyakan diutus oleh lembaga-lembaga Belanda. Sudah sejak abad pertengahan, Kekaisaran Jerman yang ada pada waktu itu mencakup juga negeri Swiss. Terpecah menjadi sejumlah besar daerah yang setengah berdaulat, dan ada yang tetap setia pada gereja Katolik Roma, dan ada yang memilih aliran Lutheran, dan ada yang menganut ajaran Gereformat. Calvins dalam bahasa Jerman disebut Reformed. Yang Lutheran ialah hampir seluruh Jerman Utara dan beberapa daerah di Jerman Selatan dan Barat. Yang Reformed ialah separuh negeri Swiss beserta sejumlah daerah di Jerman Barat dan sepanjang Sungai Rhine. Dalam abad ke-17, timbullah Pietisme di tengah-tengah gereja Lutheran dan Reformed. Dalam abad ke-18 itu telah menjadi tenaga pendorong bagi berbagai usaha pekabaran Injil. Di samping Pietisme, gereja Jerman tetap terdapat aliran ortodoks, khususnya Lutheranisme ortodoks. Sejak permulaan abad ke-18 memasuki negeri Jerman dan merongrong baik Pietisme maupun aliran ortodoks. Dalam pencerahan ini, terdapat unsur yang tidak cocok dengan usaha PI atau anggapan bahwa pada pokoknya semua agama sama saja. Tetapi ada pula yang dapat menjadi faktor pendorong persahabatan antara seluruh umat manusia, kewajiban untuk membawa peradaban kepada yang belum maju. Berikut bagian C, gereja Protestan di Hindia Belanda. Selama abad ke-19 dan sampai reorganisasi tahun 1934, GPI merupakan wadah kesatuan yang mencakup orang-orang Kristen di Eropa dan sebagian besar Indonesia. Jumlah anggota GPI tahun 1815 ditaksir sebesar 70.000 orang. Anggota itu tidak dibedakan menurut kebangsaan atau ras, tetapi bahasa. Anggota jemaat GPI lebih senang mengikuti kebaktian dalam bahasa Belanda. Pada tahun 1867, jumlah mereka ditetapkan harus 35 orang. Dalam abad ke-20 ada 43 orang. Mereka adalah lulusan Fakultas Teologi Belanda, dan ada pendeta Bantu pada tahun 1937 atau pendeta Hindia. Mereka adalah mantan sendeling. Akhir abad ke-19, seorang Indonesia diangkat menjadi pejabat pendeta baru. Pada tahun 1930, seorang Indonesia bisa menjadi pembantu Hindia. Di bawah mereka ada pendeta pribumi. Ada 3 faktor perluasan kerja. 1. Setelah mengalami krisis pada tahun 1858 sampai 1864, tidak sanggup lagi memikul beban pekerjaan di Minahasa, lalu GPI bersedia mengambil ahli beban itu sehingga 80 orang Kristen masuk GPI. 2. Menjelang abad ke-20, di dalam GPI, kesadaran kerja bertambah. Kebesaran itu meliputi kiansa akan tugas menyebarkan Injil. 3. Pada masa itu, juga pemerintah mulai memperluaskan daerah, dijajah daerah-daerah baru. Pemerintah menganggap lebih baik kalau daerah itu dikristenkan. Akibat perluasan itu, GPI menjadi persekutuan Kristen yang terbesar di India dan Belanda. Setelah salah satu ciri khas GPI yang membuat lembaga sending memandang rendah gereja itu karena tidak ada dasar pengakuan iman. Pekabaran Injil di Gereja Irian Jaya. Lapangan Protestan didirikan di Irian Jaya pada masa yang dibahas dalam itu
ialah pantai utara, beserta pulau-pulaunya. Pulau-pulau di daerah barat, Ajaran Amprat dan Kiasya, dan daerah perintis serta bagian utara. Yang perintis diusahakan di Irian Jaya ialah orang Jerman. Hasil didikan Goeswer yang kemudian diutus oleh Henry 19-30, namanya C.W. Otto dan J.G. Kielser. Pada tahun 1852 mereka tiba di Batavia. Tetapi karena mereka bukan orang Belanda, mereka lama sekali harus menantikan Injil di Irian. Pada perintis didirikan pun sudah sadar bahwa kenapa mereka kurang, karena itu mereka meminta bantuan mereka. Pada perintis mulai pekerjaannya di Minabasa sudah 6. Salam, perkenalkan nama saya Sinda Padalani. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Sesungguhnya jumlah orang yang tertarik ke agama Kristen jauh lebih besar daripada yang diduga para sending. Hal ini disebabkan berbagai faktor di balik kecaman para sending terhadap kekafiran. Sekitar tahun 1907, sejak tak dapat diduga, keadaan berubah sama sekali di Pulau Ton. Ada seorang pemuda Kristen yang pernah ditebus. Tentulah pertambahan jumlah yang menakjubkan ini perlu diiringi pengembangan jaringan organisasi. Jumlah orang Kristen yang 80.000 itu ditimbulkan dalam 400 buah jemaat, lebih diantaranya ada 100 lebih yang sudah memiliki majelis penatua dan diaken. Pertama kali diangkat di Mansiman tahun 1985. Pada tahun 1938, wilayah Uj di Irian terbagi atas 10 resort yang dilayani 16 orang tenaga Eropa. Barang siapa ingin menjadi anggota jemaat harus mengikuti katekisasi minimal 2 tahun lamanya. Katekisasi ini diberikan oleh guru setempat seminggu sekali dengan memakai buku-buku soal jawab yang kecil yang mengandung bahan-bahan sejarah Alkitab dan bagian-bagian Katesimus Heidelberg. Pada sending tidak datang untuk memberikan firman hanya dengan mulut saja. Yang berikut pekabaran Injil dan gereja di Halmahera dan Buru. Halmahera merupakan pulau terbesar di antara 353 pulau di Maluku Utara. Dewasa ini penduduknya kira-kira separuh jumlah penduduk seluruh Maluku Utara. Pulau-pulau kecil lepas pantai dalam abad ke-15 sudah masuk agama Islam dan berkembang menjadi kerajaan. Kesultanan Ternate dan Tidore, Jazirah Utara dan Selatan, Pulau Pekabaran, Injil dan gereja-gereja di Sulawesi Utara atau di luar Minahasa. Sama seperti Minahasa, begitu juga bagian-bagian Sulawesi Utara lainnya sudah didatangi oleh Eropa, termaksud pekabaran Injil sejak abad ke-16. Meskipun demikian, daerah-daerah itu kurang mendapat minat penguasa Eropa ketimbang daerah Minahasa. Seluruh wilayah Salut sudah termasuk lingkungan pengaruh Belanda sejak zaman FOC. Namun kekuasaan Belanda barulah dimantapkan pada tahun 1882 di Sangir sampai Talut, di Gorontalo, dan di Bolang.
Dalam abad ke-19, di wilayah ini sebagian besar penduduk sudah tidak lagi menganut agama nenek moyang, agama Islam dan agama Kristen. Telah masuk pada abad ke-16 dan dalam abad ke-19 pengaruh kedua agama tersebut semakin meluas. Baik, sekian dari presentasi kami kelompok 4. Terima kasih.